Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang berpikir. Yang pertama yaitu definisi berpikir. Berpikir adalah proses mental yang melibatkan aktivitas kognitif untuk memproses informasi, membuat konsep, dan membuat penilaian atau keputusan. Proses berpikir mencakup berbagai aspek. Yang pertama yaitu proses mental. Berpikir melibatkan aktivitas mental seperti mengingat, menghubungkan, mengkelompokkan, dan memanipulasi informasi yang diterima dari lingkungan atau dari ingatan kita sendiri. Ini adalah fungsi otak yang memungkinkan kita untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan dunia di sekitar kita. Yang kedua yaitu memecahkan masalah. Salah satu fungsi utama berpikir adalah memecahkan masalah. Ini melibatkan identifikasi masalah, analisis komponen-komponennya, pencarian dan evaluasi berbagai solusi yang mungkin, serta memilih dan menerapkan solusi yang dianggap paling efektif. Proses ini biasanya melibatkan langkah-langkah sistematis dan logis untuk mencapai penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu membuat keputusan. Berpikir juga digunakan dalam pengambilan keputusan, di mana individu harus memilih di antara beberapa opsi yang tersedia. Proses ini melibatkan identifikasi tujuan, pengumpulan dan evaluasi informasi relevan, pertimbangan pro dan kontra dari setiap opsi, serta pemilihan alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Keputusan yang diambil bisa memiliki konsekuensi jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga berpikir kritis dan analitis sangat penting. Secara keseluruhan, berpikir adalah kemampuan kognitif yang memungkinkan individu untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka secara efektif, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berpikir. Yang pertama ialah kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi argumen dan klaim dengan cara logis dan objektif. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap informasi dan data. Yang kedua ialah kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Ini sering digunakan dalam pemecahan masalah yang membutuhkan solusi non-konvensional. Dan yang ketiga ialah logis. Berpikir logis adalah proses penalaran yang menggunakan aturan-aturan logika formal. Ini meliputi penalaran deduktif atau dari umum ke khusus, dan induktif dari khusus ke umum. Yang keempat atau yang terakhir ialah reflektif. Berpikir reflektif adalah kemampuan untuk mengevaluasi dan belajar dari pengalaman masa lalu. Ini melibatkan refleksi terhadap tindakan dan hasil yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu proses berpikir. Proses berpikir ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi adalah langkah awal dalam proses berpikir, di mana individu mengumpulkan data dan fakta yang relevan untuk memahami situasi atau masalah yang dihadapi. Dua metode utama dalam pengumpulan informasi adalah yang pertama, observasi. Observasi yaitu mengamati lingkungan atau situasi secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan. Observasi bisa dilakukan dengan melihat, mendengar, mencatat, dan merasakan apa yang terjadi di sekitar. Yang kedua, riset. Melakukan penelitian lebih mendalam dengan membaca
literatur, studi, laporan, atau sumber-sumber informasi lainnya. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis ini adalah tahap di mana informasi yang telah dikumpulkan dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk dipahami dan diinterpretasikan. Proanalisis meliputi yaitu yang pertama identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah utama yang perlu dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi ini mengevaluasi berbagai opsi atau solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah. Setiap opsi dianalisis untuk memahami kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga yaitu sintesis. Sintesis ini adalah proses penggabungan informasi dan ide yang telah dianalisis untuk membentuk pemahaman baru atau ide baru. Langkah-langkah dalam sintesis meliputi yang pertama yaitu penggabungan informasi. Yang kedua yaitu pembentukan ide baru. Dan lanjut evaluasi. Evaluasi adalah tahap akhir di mana solusi atau ide yang telah dibentuk dinilai dan diuji. Proses evaluasi yaitu melibatkan penilaian solusi. Penilaian solusi ini menilai efektivitas solusi yang diusulkan berdasarkan kriteria tertentu. Ini bisa mencakup uji coba, simulasi, atau analisis konsekuensi. Kedua yaitu implementasi. Implementasi ini menerapkan solusi yang dipilih dalam praktik. Setelah implementasi, hasilnya dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa solusi tersebut berhasil mengatasi masalah yang diidentifikasi. Yaitu faktor yang mempengaruhi berpikir, itu ada internal dan juga eksternal. Yang pertama internal. Faktor-faktor internal itu termasuk pengetahuan sebelumnya, motivasi, dan juga emosi individu. Pengetahuan yang dimiliki sebelumnya itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang untuk memahami informasi baru. Sedangkan motivasi dan emosi itu juga dapat mempengaruhi fokus dan persepsi seseorang. Yang kedua yaitu eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti lingkungan, budaya, dan teknologi itu juga memainkan peran penting. Lingkungan fisik dan sosial itu dapat mempengaruhi bagaimana dan apa yang kita pikirkan. Sementara budaya dan teknologi dapat menyediakan alat dan konteks yang berbeda untuk berpikir. Kemudian pembahasan kelima di sini terdapat pengembangan berpikir dalam pendidikan. Jadi terdapat beberapa poin. Yang pertama di sini metode pengajaran. Jadi metode pengajaran seperti diskusi kelompok dan juga problem based learning atau yang disingkat dengan PBL itu dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir. Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk berbagi ide dan juga perspektif. Sedangkan PBL melibatkan siswa dalam mengidentifikasi dan juga menyelesaikan masalah yang nyata. Poin kedua di sini terdapat aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas seperti studi kasus dan juga proyek penelitian itu dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan analisis dan juga sintesis. Dan di sini terdapat poin terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kemampuan berpikir itu dapat dilakukan dengan cara tes tertulis yang mengukur pengetahuan teoritis dan juga observasi kinerja yang menilai aplikasi praktis dari keterampilan berpikir. Jadi penjelasan kami di sini mencakup poin-poin utama dari peta konsep berpikir dan juga bagaimana masing-masing elemen saling terkait serta penting dalam konteks pembelajaran dan juga pengembangan pribadi.